Video kali ini saya ingin bahas seputar ZTE, config deskripsi, dan enskripsi khusus tip 6. Oke, sebelum kita bagaimana untuk mengetahui super admin pada router-router ZTE series ini untuk khusus tip 6. Langkah pertama, silakan teman-teman akses dulu untuk halaman GitHub Michael Jordi di link yang saya tampilkan di layar, atau teman-teman bisa langsung ketik di Google saja. Kemudian teman-teman langsung masuk ke bagian repository. Kemudian teman-teman langsung saja klik yang bagian ini ya, yang ZTE config descriptor ya, yang bagian ini. Selanjutnya teman-teman bisa langsung unduh di sini, ataupun teman-teman bisa langsung dirilis. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan yang universal lainnya, khusus tip 0 sampai tip 6 versi lama, ini teman-teman bisa langsung unduh di sini ya. Oke, kita langsung unduh saja biar videonya tidak kepanjangan dirilis. Silahkan pilih unduh, sesuaikan dengan router teman-teman mana yang digunakan. Kita demokan di F670L saja. Kita unduh. Setelah diunduh, silakan teman-teman lakukan ekstrak saja. Oke, ini adalah filenya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya teman-teman di dalam folder config ini ya. Nah, pastikan jika folder confignya belum ada, seharusnya ada sih karena sudah saya sertakan ya. Selanjutnya masukkan dulu MAC address. Silahkan. Untuk format MAC address teman-teman bisa lihat di belakang router ya. Nah, di belakang routernya. Tapi kalau teman-teman sudah tahu MAC addressnya, silahkan bisa langsung masukkan di sini. Kemudian isi juga untuk SN-nya. Untuk contohnya seperti ini, ada di belakang juga yang tulisannya ZTE sekian-sekian. Silahkan masukkan di sini. Oke, untuk standar config ada satu lagi yaitu masalah config bin-nya ya. Nah, sebenarnya untuk problematiknya dimulai dari sekarang. Baik router ZTE yang include di provider apa saja atau di ZTE yang kita beli di marketplace, biasanya untuk super adminnya harus minta dulu ke penjual ya, kira-kira seperti itu. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan, dan tentu saja ini sangat berhubungan dengan beberapa video baru yang saya posting di video-video sebelumnya. Anggap saja kita tidak tahu ini sebenarnya super adminnya apa ya, tetapi minimal kita tahu untuk usernya apa begitu ya. Kita misalkan bisa login menggunakan user-user, tetapi jika teman-teman masih problematik dengan user-user juga tidak bisa, atau bahkan mungkin tidak bisa sama sekali, intinya begitu ya. Jangan khawatir, teman-teman bisa perhatikan pembahasan yang akan saya sampaikan. Tetapi di sini saya asumsikan saya masih bisa login menggunakan user. Oke, di sini saya login menggunakan user. Nah, kita ke manajemen bagian diagnostik. Nah, problematiknya yang sekarang ini ada di bagian ini. Ini saya coba login menggunakan user-user. Di sini hanya tampil device management, bahkan tidak ada untuk software update-nya. Tapi kebetulan di sini ada untuk backup-nya. Nah, bagaimana kalau tidak ada untuk backup konfigurasinya, atau bahkan untuk restore-nya, atau bahkan tidak ada untuk mengupdate firmware-nya. Nah, jika kebetulan teman-teman masih ada backup-nya, teman-teman coba lakukan backup dulu saja. Kemudian hasil download backup-nya teman-teman bisa langsung masukkan ke folder config seperti ini. Oke, ini sudah selesai dan akan sangat mudah untuk mengetahui super adminnya. Oke, kita akan lanjut ke problematik yang lainnya. Seandainya, karena kita asumsikan bahwa kita tidak bisa login menggunakan admin, kira-kira seperti itu saja. Karena di beberapa konfigurasi untuk seri ZTE terbaru, user konfigurasi atau bahkan untuk firmware update-nya itu tidak ada ya. Kita logout saja. Oke, untuk langkah selanjutnya, untuk mengatasi hal ini, teman-teman bisa lakukan reset router saja. Setelah teman-teman router di reset, umumnya teman-teman harus ingat kalau teman-teman pernah menggunakan login admin pas dulu-dulu begitu ya. Itu adalah login admin yang teman-teman gunakan. Contohnya untuk plat merah biasanya menggunakan yang khusus ZTE ini. Ada yang menggunakan admin Telkom DSO 123, ada yang menggunakan support the world in your hand ya. Kebetulan yang pernah saya gunakan ya di router ini. Teman-teman silakan reset dulu saja untuk routernya. Kemudian setelah di reset, teman-teman tidak perlu login lagi menggunakan user. Coba teman-teman menggunakan login admin yang pernah teman-teman ingat saja. Nah, misalkan jika berhasil ya, misalkan setelah di reset, karena dari beberapa yang saya kerjakan untuk router lainnya, saya menggunakan konsep dan cara yang sama, yaitu dengan metode reset dulu.
Kalau setelah di reset lampu internetnya mati, teman-teman bisa menggunakan tutorial yang sudah saya jelaskan. Teman-teman bisa cek saja di deskripsi video. Tetapi kadang-kala setelah di reset tetap ada yang tidak bisa ya untuk login adminnya karena keburu ke-push ya dari OLT-nya ataupun dari ACS-nya. Nah, sebenarnya untuk melakukan reset sebenarnya teman-teman bisa cabut dulu untuk petcore-nya. Nah, ini nih petcore-nya. Nah, ini nih. Tapi teman-teman harus hati-hati untuk mencabut petcore fiber optiknya yang di belakang yang terhubung ke kabel hitam saja. Itu pelan-pelan saja, buka dulu, lalu teman-teman lakukan reset. Karena dari kasus yang saya temukan, yang saya kerjakan, itu berhasil ya, berhasil di reset. Dan terkadang ada yang user konfigurasinya sudah muncul, ada yang software update-nya sudah muncul. Nah, khusus plat merah, biasanya setelah di reset dan bisa login, itu user konfigurasinya tetap tidak muncul ya. Sebenarnya untuk cara memunculkan user konfigurasi sudah saya bahas di video sebelumnya juga. Teman-teman bisa cek di deskripsi video. Itu berhubungan dengan downgrade ya. Lalu setelah teman-teman downgrade ya, saya tidak perlu contohkan lagi untuk downgrade-nya. Karena setelah di reset untuk user ini misalkan di mode user ya teman-teman, karena itu kan saya jelaskan di mode user karena kita membutuhkan login admin sementara dulu agar bisa mengupgrade dari software ya. Itu sudah saya jelaskan, teman-teman silahkan gunakan yang versi PN40. Ini versi ini stabil. Jadi kuncinya teman-teman, pertama kalau mau updol, lepas dulu saja pitcore-nya yang ke belakang. Lalu catat MAC address dan JPON SNA yang di belakang. Lalu lakukan reset sekitar 5 atau 8 detik ya. Setelah di reset, teman-teman login saja menggunakan admin. Setelah login menggunakan admin, kemudian teman-teman upgrade saja softwarenya menggunakan versi yang sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana kalau selanjutnya password adminnya berubah lagi? Justru itu yang akan kita tunggu jika teman-teman ingin mengetahui hash password yang sebenarnya yang di push otomatis. Justru itu adalah hal yang bagus karena jika teman-teman sudah menggunakan versi yang ini yang PN40 kita logout ya. Misalkan setelah terkena update otomatis ya, kita tidak bisa login menggunakan admin lagi yang default, maka sudah pasti itu terkena push otomatis. Teman-teman login saja menggunakan user karena untuk mode user tidak akan ikut di push ya. Lalu masuk ke manajemen dan seharusnya user konfigurasinya masih ada. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah paham untuk alurnya. Bagaimana agar pertama misalkan tidak ada konfigurasinya, teman-teman bisa downgrade dulu saja menggunakan video yang sudah saya bahas sebelumnya. Lalu misalkan setelah downgrade dan teman-teman mendapatkan file backupnya, kemudian internetnya tidak ada, teman-teman bisa menggunakan video yang sudah saya bahas di video sebelumnya atau di deskripsi video. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk problematik yang terjadi saat ini. Selanjutnya kalau ini sudah ada, teman-teman tinggal langsung jalankan saja yang ini, jalankan saja. Lalu teman-teman pilih yang nomor 1 karena kita akan mendeskripsi dulu ya. Oke, deskripsi sudah selesai. Kita langsung folder config dan ini adalah hasil deskripsinya. Ada 4 file baru. Pertama adalah devout info, kemudian ppp, ada stack dan ada config. Nah, ini di config deskripsi ini teman-teman bisa edit. Misalkan saya tidak perlu jelaskan sekarang, misalkan teman-teman mungkin ingin mengunci untuk mode bridge-nya ataupun hal lainnya ada di config yang deskripsi ini. Tetapi ini teman-teman jangan langsung upload di sini ya. Kita coba di sini nih, di restore. Teman-teman jangan langsung restore di sini ya. Maksudnya file ini jangan langsung di restore karena harus dikembalikan lagi ke file binner. Kemudian di sini ada info default info kita buka. Di sini kebetulan ada beberapa service yang memang saya disable, misalkan Samba ataupun Telnet sehingga tidak terbaca. Nah, ini adalah level 1 adalah untuk super adminnya, level 2 ini adalah untuk login usernya ke router teman-teman. Kemudian ada untuk PPOE juga. Nah, selanjutnya jika teman-teman misalkan ingin mengembalikan file yang misalkan ini sudah diedit ya, saya tidak akan contohkan sekarang. Teman-teman di sini tinggal di toolnya tinggal pilih yang nomor 2 saja dan hasilnya akan ada config new bin. Nah, ini teman-teman yang config new bin teman-teman bisa langsung ini nih. Nah, ini teman-teman yang baru teman-teman bisa langsung restore ke sini ya.
kalau misalkan ininya sudah teman-teman edit-edit ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semuanya seputar problematik super admin di router GTA F670L, F672Y, F679D. Semoga bermanfaat dan terima kasih.